Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengunjung situ Bagedit Garut membludak. Pengelola lokasi wisata berlakukan buka tutup pintu masuk. Seorang purnawirawan TNI berpangkat kolonel menjadi korban begal di Kota Cimahi. Akibat banjir di Semarang, Jawa Tengah, ratusan penumpang kereta api di Bandung terlambat berangkat hingga 6 jam dari jadwal. Seorang warga di Kabupaten Garut menjadi korban pembacokan yang diduga dilakukan oleh gerombolan bermotor. Peristiwa tersebut terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai merayakan Tahun Baru. Seorang pemuda bernama Sandy, warga Kampung Patrol, Desa Margahayu, Kecamatan Lewigoong Tengah, Kabupaten Garut, terluka di bagian kepala saat ditemukan petugas Satuan Samapta Polres Garut yang sedang berpatroli pasca perayaan Tahun Baru pada Minggu dini hari. Menurut korban, ia baru saja dibacok saat dalam perjalanan pulang dari kawasan alun-alun Garut ke Lewigoong. Saat melintasi wilayah Bojong, korban dihampiri oleh gerombolan bermotor yang melaju ke arah yang sama. Salah seorang dari mereka kemudian membacok kepala korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motor. Para pelaku kemudian melarikan diri. Korban sempat meninggalkan sepeda motornya yang rusak tergeletak di pinggir jalan untuk mencari pertolongan dari warga setempat. Saya saudaranya. Tadi pas nemuin ini gimana? Dapat laporan itu aja? Iya, yang telepon langsung ke saya. Saya lagi kerja. Korban yang nelpon? Iya. Katanya Bukan gimana? Si korban sih, ada temannya, cuma temannya nggak tahu. Bilangnya apa katanya? Bilangnya iya dibacok. Dibacok? Iya. Ini orang mana korbannya? Korban orang Patrol, Desa Margahayu, Lewigoong. Namanya siapa? Kecamatan Lewigoong, Sandy. Terus sekarang lagi dirawat lagi dirawat. Rencananya mau laporan ke polisi kan? Ya, laporan aja bang. Posisinya korban atau di sini Pak? Posisinya tadi korban di sini. Atas ini Sudah di sini. Tulung-tulungan. Bilang minta tolong. Oh. Terus Bapak pas lagi dia minta tolong, Bapak gimana Pak? Nah, nyampe atas we pemberian motor, teteh motor itu motor neriti pungkul. Jadi langsung nyamperin gitu Pak? Nerapun ke polisi tak ya cing tayang dayana. Posisi korbannya kayak gimana tadi Pak? Tadi dia sehari tuh jelas. Oh. Ada luka di dalam Pak? Ada luka. Luka sana. Luka korban? Ibu, gua kan tinggal. Bekas kekerasan biasanya sahur korban kumaha di keroyok. Di kadek. Sahur nama tadi. Di keroyok. Tapi Bapak nggak sempat lihat pas lagi kejadian di kadek. Ujung dari kejadian nama can begitu. Eta mah sahur nah rupat ka dieu. Polisi masih memburu para pelaku yang melakukan pembacokan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang purnawirawan TNI berpangkat kolonel menjadi korban begal di Kota Cimahi. Ia mengalami luka tusuk di bagian kaki. Baru keluar 1 kilo dari situ. Rekaman video ini berisi seorang pria paruh baya tengah terbaring di salah satu rumah sakit di Kota Cimahi. Ia mengalami luka di bagian kedua kakinya akibat penusukan oleh seorang tak dikenal. Tayangan video pria berusia 60 tahun tersebut akhirnya viral di media sosial. Menurut polisi, korban dianiaya sejumlah pelaku di Jalan Kolonel Mastu di Kota Cimahi pada Kamis 29 Desember 2022 lalu sekitar pukul 15 sore. Korban penganiayaan adalah Sugeng Waras, purnawirawan berpangkat kolonel. Saat kejadian, korban yang tengah mengendarai mobil usai menghadiri sebuah acara tiba-tiba dibegal pelaku di jalan yang sepi. Mobil korban ditubruk pelaku dari belakang. Korban kemudian menghentikan laju mobil dan keluar, namun tiba-tiba ditusuk dengan senjata tajam sebelum kabur ke arah Cimahi. Korban yang bersimbah darah kemudian mendapat pertolongan warga. Jadi penusukan terhadap korban purnawirawan TNI yaitu Bapak Sugeng Waras terjadi di kami sekitar Kolonel Masuli, kemudian ditolong oleh masyarakat, kemudian langsung dibawa ke pos PAM polisi terdekat yaitu pos PAM polisi yang ada di sekitar alun-alun Cimahi. Kemudian oleh personel polisi yang ada di situ langsung dibawa
ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Cipapat Cimahi untuk dilakukan pertolongan pertama. Korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI Dustira, Kota Cimahi. Kasus ini ditangani tim gabungan reserse mobil Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dan Polda Jawa Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Informasi lainnya untuk Anda, perampokan terjadi di BRI Unit Mandi Rancan, Kabupaten Kuningan pada Jumat subuh pekan lalu. Kawanan perampok menyekap petugas keamanan dan mengancam dengan senjata tajam serta senjata api sebelum kabur membawa 2 unit laptop dan sebuah server bank. Garis polisi terpasang di area gedung BRI Unit Mandi Rancan di Jalan Raya Kasab, Kecamatan Mandi Rancan, Kabupaten Kuningan, Jumat pagi pekan lalu. Sebelumnya di tempat tersebut terjadi perampokan Jumat subuh. Kawanan perampok yang berjumlah 4 orang menyekap dan mengancam satpam dengan menggunakan senjata tajam dan sejenis pistol. Kawanan perampok menggunakan mobil minibus dan masuk lewat pintu belakang. Awalnya, para pelaku berniat mengambil uang di dalam berangkas. Namun mereka salah membobol berangkas yang ternyata hanya berisi arsip. Akhirnya mereka hanya membawa 2 buah laptop dan server BRI. Kalau kronologis dari informasi teman-teman mah itu ada yang pakai Innova atau apa ya, sini sekitar 4 orang ya. Terus dia menyekap penjaga kantor, sekap, terus security berapa orang? Security 1. Terus dia masuk, didobrak pintunya lewat pintu belakang ke samping. Kebetulan sih kan lihat bangunannya ya, itu teh yang di samping itu teh ini nggak kita sewa itu teh, jadi yang kita sewa yang sebelah sana aja ya. Nah sekarang pas bagian dalam terkunci ya Pak? Terkunci, tapi kan si malingnya teh masuk lewat bangunan yang tidak kita sewa itu. Dia masuk situ. Nah, yang buat bangunan BRI-nya teh sekatnya teh pakai triplek atau gipsum ya. Nah, jadi jebol ya Pak? Oh, jebol. Jadi kejadian ini saya minta di tembok aja gitu. Ada yang aman. Kerugian Pak? Kerugian kalau uangnya alhamdulillah mereka tidak berhasil membawa berangkasnya ya. Tapi memang ada 2 laptop yang diambil, sama dia membawa servernya BRI ya. Jadi dia Usai kejadian, sejumlah anggota Satuan Reserse Polres Kuningan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih melakukan penyelidikan serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV di area bank. Terkait adanya kejadian pencurian dan kekerasan di Bank BRI. Kita langsung lakukan penyelidikan, kita sedang melaksanakan pemeriksaan dan juga anggota di lapangan sedang melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan sementara 4 pelaku atau gimana? Ini masih kita lakukan pendalaman, jadi kita masih melakukan pemeriksaan, nanti beri kami waktu mungkin untuk kepastian perkembangannya. Nanti setelah ini, setelah ada perkembangan lain, nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman wartawan. Untuk sementara kita masih Untuk melayani kebutuhan masyarakat, pihak BRI Cabang Kuningan akan mengirim bus mobile BRI dan mengalihkan operasional lainnya ke BRI Unit Mandi Rancan 2. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.